Baik, selanjutnya, hilangnya nilai penguat yang dikondisikan. Agar penguat yang dikondisikan tetap efektif, setidaknya kadang-kadang kita harus terus kaitkan dengan penguat cadangan yang sesuai. Dalam contoh program Toke yang dijelaskan sebelumnya, di mana anak-anak bisa mendapatkan cat wajah bahagia dari guru mereka jika guru menghentikan penguat cadangan tersebut. Maka anak-anak mungkin akhirnya berhenti terlibat dalam perilaku yang mereka terima dari wajah bahagia yang dicat. Judul selanjutnya, perangkat penguat yang dikondisikan. Pengondisikan ada dua jenis, yaitu pengondisikan klasik dan operan, di mana pengondisikan klasik adalah dengan memberikan stimulus netral, yang dimana dipasangkan beberapa kali dengan stimulus yang tidak dikondisikan, sampai mampu membawa sebuah respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respon terkondisi. Contohnya, ada seorang anak yang tidak takut laba-laba, kemudian kita berikan laba-laba kepadanya, maka responnya tampak biasa saja. Kemudian langkah selanjutnya, berikan laba-laba dengan suara keras mengagetkan, maka anak itu akan merespon ekspresi kaget saat melihat laba-laba. Keduanya, operan kondisional. Ini adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini juga, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antar perilaku dan konsekuensi. Contohnya nih, saat anak murid yang aktif di kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu mengerjakan PR karena ia berpartisipasi aktif, maka murid akan belajar konsekuensi positif dari menjadi murid yang aktif di kelas. Judul selanjutnya, kesalahan aplikasi yang tidak sadar. Terkadang orang tidak terbiasa dengan prinsip penguat terkondisi. Mungkin secara tidak sadar salah menerapkannya dalam berbagai cara. Salah satunya penerapan yang salah adalah pemasangan penguat terkondisi yang tidak diketahui dengan rasangan yang dimaksud untuk menghukum. Contohnya, kesalahan penerapan ini adalah ketika orang dewasa sering menegur seseorang anak karena berperilaku tidak pantas. Kesalahan kedua itu kesalahan sebagian pengetahuan dan penyalahgunaan. Dalam berhentinya memasangkan penguat yang terkondisikan dengan penguat cadangan dapat memiliki hasil yang tidak menguntungkan bagi mereka yang tidak menyadari bahwa ini akan menyebabkan penguat yang dikondisikan kehilangan nilainya. Contohnya adalah seorang guru yang memberikan penghargaan kepada wajah-wajah bahagia yang dicat sebagai tanda untuk perilaku yang baik, tetapi gagal menggunakan penguat cadangan yang efektif. Hasilnya adalah wajah-wajah tersebut yang dicat bahagia akhirnya kehilangan kekuatan penguat apapun yang mungkin mereka miliki saat pertama kali diperkenalkan. Judul selanjutnya, pedoman penggunaan penguat yang dikondisikan secara efektif. Pedoman berikut ini harus diperhatikan dalam menerapkan penguat terkondisi, di mana dalam penguap ini pedoman ini terbagi ada 4 macam, yaitu 1. Penguat terkondisi harus menjadi stimulus yang dapat dikelola dan diberikan dengan mudah dalam situasi di mana Anda berencana untuk menggunakannya. Misalnya, poin cocok untuk program ERIC. Kedua,
Sebisa mungkin gunakan penguat kondisi yang sama yang akan dihadapi individu di lingkungan alami, misalnya dalam program pelatihan yang diinginkan untuk mentransfer kontrol dari tokek buatan ke ekonomi moneter dari lingkungan alam, atau secara alami menerima pujian dan perhatian dari orang lain. Yang ketiga itu pada tahap awal pembentukan penguat yang dikondisikan, penguat cadangan harus disajikan secepat mungkin setelah pemberian penguat yang dikondisikan. Kemudian, penundaan antara penguat yang dikondisikan dan penguat peretasan dapat ditingkatkan secara bertahap jika diinginkan. Dan keempat, yaitu dengan menggunakan penguat terkondisi umum bila memungkinkan, yaitu gunakan berbagai jenis penguat cadangan yang tidak hanya satu. Dengan cara ini, setidaknya salah satu penguat cadangan mungkin. Yang terakhir adalah modifikasi perilaku. 1. Memberikan arahan mengenai tujuan dan self-management. Sebelum mengetahui bagaimana cara modifikasi pribadi seseorang, berikan sebelumnya arahan mengenai tujuan Anda melakukan modifikasi self-management kepada pasien. Hal ini bertujuan agar posisi pasien tahu akan hal yang harus ia lakukan dan mana yang ia harus hindari. Dengan adanya tujuan, maka pasien akan lebih tahu arahan dan jadwal latihan atau terapi apa saja yang mampu ia lakukan. Dan hal ini juga mempengaruhi goal yang akan dicapai dalam perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kedua ada berikan rasa kepercayaan agar mampu melakukan semua bentuk latihan. Contoh, modifikasi perilaku self-management selanjutnya adalah dengan memberikan rasa percaya penuh kepada pasien. Apapun terapi dan latihan yang diberikan, biarlah klien merasakan dan dengan sepenuhnya melakukan tanpa adanya paksaan ataupun desakan dari orang lain. Karena hal ini dapat mempengaruhi hasil yang dicapai dan juga secara psikologi berdampak pada mental pasien apabila ia merasakan tertekan atau terancam. Selanjutnya yang ketiga, berikan stimulus untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilakunya. Apapun jenis terapi dan latihan yang diberikan tentu bertujuan untuk bisa menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berubah ke arah yang baik pula. Dengan adanya stimulus atau rangsangan dari tindakan terapi tersebut, maka akan terlihat hasil daripada diri pasien. Hasil yang tidak mungkin langsung terjadi, namun secara perlahan akan mengarah kepada perubahan yang terjadi pada mental dan sikapnya. Contoh dengan latihan bermain musik tentu akan menjadikan seseorang yang dirinya rileks dan senang sehingga lambat laun ia akan merasakan adanya perubahan hati dan juga jiwa. Keempat ialah beri penghargaan untuk usaha yang dia lakukan. Setiap hasil yang dicapai baik dengan terapi maupun latihan, maka sepatutnya dihargai. Dengan contoh modifikasi perilaku self-management, maka seorang pribadi yang harus dirubah secara perilakunya, maka berikan penghargaan untuk usaha yang ia mampu capai. Setiap perkembangan seseorang tentulah berbeda, ada yang tepat dan ada juga yang lambat. Apapun prosesnya tetap hasil yang menentukan, dan mendapat reward tertentu memiliki nilai yang tinggi di mata pasien. Terakhir, berikan terapi yang sesuai dengan tingkat usia. Satu lagi hal yang tidak bisa dilanggar dan harus dipastikan untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan dan usia pasien. Tidaklah sama jenis terapi yang diberikan kepada anak-anak dengan usia orang dewasa atau remaja. Hal ini tentu berdampak pada hasil akhir dan efek mental pada pasien. Jadi, dengan terapi yang tepat, maka tujuan serta hasil yang dicapai dapat maksimal dan fokus pada tujuan utama. Dan metode serta teknik fading dalam modifikasi perilaku yang bisa dilakukan perubahan pada seseorang atau pasien. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.